Oke, ambil kausar record ya. Oke, kita ketemu lagi nih, Alfa. Hari ini kita mau lanjut materi sebelumnya ya, tentang looping. Masih ingat kemarin, Alfa? Apa itu looping? Yes. Looping adalah sebuah, Sebuah kata yang berulang yang ya, berulang. sebuah perulangan ya. Oke, good. Wah, apa masih ingat nih? Kita lanjut saja. Nih, Kak Elsa mau share screen. Oke, udah kelihatan atau belum, Alfa? Kelihatan. Udah? Oke. Tunggu Nah, sebentar. Kak Elsa mau slideshow dulu. Supaya lebih kelihatan jelas. Alfa hari ini udah mulai ini ya, berangkat sekolah ya. ya, Tadi pulang jam berapa, Alfa? jam 10 soalnya lagi ujian. Oh, ada ujian. Ujian apa, Alfa? Piano, pianostic assessment. Wow. Good luck ya, Alfa ya. Semoga hasilnya bagus. Oke, Alfa. Hari ini kita mau lanjut lagi belajar Python ya. Tentang looping. Nah, kemarin kita sudah belajar looping. Kita akan lanjut lagi untuk berikutnya ya. Ini masih lanjutannya. Kayaknya ada beberapa case yang akan Alfa temui pada soal-soal hari ini. Nah, ini ada contohnya nih, sampel tasknya. Jadi di sini ada sebuah tanda-tanda ya. Ada tanda sama dengan, tanda tanya, tanda bintang. Itu kalau Hafah perhatikan. Nah, ini merupakan sebuah simbol yang tidak diperbolehkan pada sebuah ini login ya. Jadi passwordnya tidak boleh mengandung kode-kode tersebut. Nah, simbol-simbol tersebut. Jadi di sini Hafah diminta untuk membuat sebuah program ya, yang mana ya customer bisa login, memasukkan username dan password. Nah, seperti kalau Halfah mau login di platform itu ya, Halfah ya. Biasanya kan masukin username dan password ya. Nah, ini sama juga Halfah, sama seperti itu. Jadi Halfah yang bikin programnya. Nah, untuk passwordnya, Halfah ini atur supaya simbolnya yang dimasukkan oleh customer itu nggak boleh ada tanda-tanda ini. Ada sama dengan tanda tanya, bintang, dan lain-lain. Untuk Nah, semua simbol tersebut nanti kita bisa simpan di dalam satu variabel. Nah, misal mau dikasih nama forbidden symbols, itu boleh. Berarti digabung dengan tanda underscore ya, kalau terdiri dari dua kata. Kemudian, contoh kode programnya nanti kita bahas. Nah, kemudian di sini ya, Hafaf masih ingat untuk penulisan sebuah karakter pada Python itu diawali dengan tanda nol ya. Nah, indeksnya nol dulu. Dimulai dari nol, satu, 2, 3, dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu dia. Masih ingat ya, Alfah ya? Pada string kemarin ya. Kita pernah bahas lebih detail nih. Oke. Nah, sebelum menuliskan kode program, pasti kita awali dengan sebuah flowchart. Nah, flowchart adalah sebuah urutan penulisan program ya, algoritmanya ya, secara urut nanti seperti ini. Nah, kita bisa lihat berikutnya ya. Nah, jadi Hava bisa mengoptimalkan sebuah kode program menggunakan looping. Nah, kita lihat dulu. Nah, jadi yang akan dipelajari oleh Hafah nanti ini ya, poin-poinnya. Jadi belajar menggunakan looping ya, supaya lebih efektif kode programnya. Oke, kita review sedikit dulu kemarin ya. Kita belajar tentang looping. Nah, masih ingat ya Alfah ya, looping itu kemarin tadi Alfah bilang, looping adalah sebuah perulangan ya, betul banget. Nah, kemudian penulisan looping adalah seperti ini contohnya, while ya, kemudian expression is true, kemudian diakhiri dengan tanda titik dua, lalu execute action one, execute action two, dan lain-lain. Kemudian terdapat indentasi. Nah, satu indentasi itu sama dengan empat spasi. Nah, ini ya, yang perlu diperhatikan ini sangat penting nih, indentasi. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Ada istilah yang namanya counter. Nah, counter itu merupakan sebuah variabel ya yang menyimpan berapa kali looping itu akan dilakukan. Misalnya,
kita akan looping sebanyak 5 kali ya. Kemudian looping sebanyak 6 kali atau berapa kali. Nah, angka tersebut bisa kita simpan di dalam sebuah variabel atau kita istilahkan dengan sebuah counter gitu. Counter merupakan sebuah variabel yang menyimpan berapa kali banyak looping itu terjadi. Nah, itu dia yang namanya counter. Oke, kita lanjut saja berikutnya pada sampel task. Nah, ini ada contoh kode program ya. Perintahnya seperti ini. Nah, outputnya nanti adalah seperti yang di kotak itu, Hafah ya. Kita perhatikan, enter your wish. Nah, jadi kita memasukkan kode programnya ya, nah, supaya customer dapat memberikan input. Nah, apa permintaannya nih? Enter your wish, misal TikTokers. Kemudian preference taken into account. Nah, boleh dimasukkan. Lalu enter your wish lagi. Nah, Marvel Comics misalnya, dia mau Marvel Comics, kemudian preference taken into account. Lalu enter your wish, misal games yang dimasukkan oleh customer, preference taken into account. Nah, dia akan berulang ya. Kalau kita perhatikan preference taken into account, dia muncul berulang. Kemudian enter your wish juga muncul secara berulang. Nah, ini kita bisa simpan di dalam sebuah looping nantinya, Alfa, supaya penulisan kode programnya jauh lebih efektif. Oke? Nah, contohnya adalah seperti ini. I sama dengan 0, while I tidak sama dengan 3. Nah, jadi I merupakan counter ya. Tadi kita simpan dalam sebuah counter variable. Jadi, kemudian while ya, ini merupakan sebuah looping. While I tidak sama dengan 3, maka with ya, sebuah variable, kita masukkan fungsi input, kemudian kita masukkan string. Nah, kita update dalam tanda kutip. Enter your wish. Kemudian kita print, kita cetak preference taken into account. Nah, I akan bertambah sebanyak 1 kali. Nah, lalu kita print, kita cetak lagi. Recommendation system is set up. Nah, itu yang terakhir. Print recommendation system is set up, kita taruhkan di luar looping. Nah, ini ya bedanya ya. Berarti kalau di luar looping, dia akan dicetak paling akhir. Ya. Ketika sudah berhenti kode programnya, loopingnya sudah berhenti ya. Looping akan berhenti ya ketika sudah mencapai 3. Nah, maka di sini ditulis while I tidak sama dengan 3. Nah, ini ya. Karena dia diminta sebanyak 3 kali maksimal. Nah, kalau sudah 3 kali, maka dia akan muncul tulisan recommendation system is set up. Nah, itu dia. Jadi, sistem rekomendasinya sudah berhasil diatur. Nah, itu ya. Ini contoh penulisan kode programnya. Oke, yang pertama ini. Lanjut lagi. Nah, ini kita masuk di looping ya. Materi baru nih hari ini ya. Ada yang namanya looping for loop nih. Kalau kemarin kita mengenal while ya. Untuk menuliskan looping menggunakan while. Haffa sudah mengenal while. Hari ini kita akan menuliskan looping menggunakan for. Nah, kita namakan for loop. Kalau yang kemarin kita namakan while loop ya. Yang hari ini for loop. Nah, itu dia. For loop, nah ini contoh penulisan strukturnya adalah seperti ini, struktur penulisannya. For, kemudian elemen, in sequence, titik 2, lalu execute action 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. Nah ini, kemudian dia juga mengandung sebuah indentasi. Nah ini sangat penting juga. Indentasi ya, satu indentasi sama dengan 4 spasi. Haffa bisa menggunakan tab ya pada keyboard. Kita cari yang tulisannya tab. Nah, kita klik 1 kali untuk menambahkan satu indentasi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Contoh kode programnya ya. Di sini ada sebuah output yang diminta seperti ini. 11, 9, 20, 20, 25. Nah, ini munculnya dari mana? Dari sini nih. Ada sebuah variabel ya, namanya password. Kemudian kita simpan sebuah string. Nah, variabel itu digunakan untuk menyimpan sesuatu.
Nah, kita bisa nyimpan angka, string, dan lain-lain. Nah, di sini kita simpan sebuah kata, kitty. Ya. Kemudian, alfabet juga sebuah variabel. Lalu, A, B, C, sampai Z. Itu kita masukkan di dalam satu variabel namanya adalah alfabet. Lalu di sini, for symbol in password, ya, untuk simbol yang ada di password, nah, maka print ya, dia akan mencetak informasinya adalah ini. Alphabet.find symbol ya, kemudian ditambah dengan satu. Nah, ini ya. Jadi kita cari simbol yang ada pada variabel password ya, yang ada di alfabet ini urutannya A, B, C, D, F, G, H, I, Z ditambahkan satu. Oke. Nah, ini kan Kitty. Jadi di sini ada berapa huruf? Apa? K, I, T, T, Y. 5 ya. Ada 5, lima huruf. Ada 5 huruf. Nah, maka di sini yang outputnya juga ada 5 ya. 5 angka. 11, 9, 20, 20, 25. Coba, menurut Hafah munculnya angka 11 ini dari mana? Coba, menurut Hafah dulu. Hmm, depan. Boleh dihitung. Dari ini kali, K kan 11 dari alfabet. Oke, betul ya. Ya, jadi misal nih, K, kita cari dulu di alfabet. Posisinya ke berapa? Kemudian ditambah dengan satu ya, ini ya. Betul, Alfa. Ya, jadi seperti itu. Munculnya angka 11 itu dari situ ya. Berarti udah paham ya, Alfa ya? Kemudian angka 9, 20, dan 25 juga sama. Dia munculnya dari huruf-huruf berikutnya ya. Huruf I, T, T, dan Y. Nah, makanya di sini T-nya double ya, berarti 20-nya sama ya posisinya. 20. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini tadi yang kita sudah bahas di awal ya, sebelum kita bahas materinya. Nah, ini contohnya di sini Halfa diminta untuk membuatkan kode program yang mana ya, ketika customer memasukkan password itu tidak boleh memiliki beberapa simbol ya. Ada beberapa simbol yang dilarang. Yang dilarang adalah ini tanda-tanda itu. Simbol forbidden ya, sama dengan tanda tanya, bintang, dan lain-lain, sampai tanda kurung buka dan kurung tutup. Semua simbol tersebut akan kita simpan di dalam satu variabel, yakni variabel wrong ya. Nah, kita perhatikan di sini, ada variabel wrong. Kita simpan jadi satu ya. Kemudian, kita gunakan login ya, untuk memasukkan ya. Memasukkan datanya ya. Datanya adalah sebuah password yang dimasukkan oleh user, oleh pengguna, oleh customer ya. Nah, jadi kita masukkan. Pertanyaannya adalah enter your login. Kemudian customer memasukkan passwordnya. Nah, ketika dimasukkan di sini contohnya adalah kt_@smith. Nah, ini apakah ada tanda-tanda yang tidak diperbolehkan? Nah, pada aturan password, coba cara menuliskannya. Nah, nanti akan muncul forbidden symbol titik dua. Nah, ternyata ada underscore dan juga tanda at. Nah, ini dua tanda tersebut tidak diperbolehkan ya. Nah, cara memunculkannya bagaimana? Kita lihat lagi ke sebelah kiri pada kode programnya. For symbol in login, nah ini kita gunakan for loop ya. For loop, contoh penulisannya dan penggunaannya adalah seperti ini, Hafa. For symbol ya, jadi untuk simbol yang ada pada login yang dimasukkan oleh customer ya, jika simbol ada di wrong ya, jika simbolnya itu ada tanda sama dengan, tanda tanya, bintang, dan lain-lain ya, maka dia akan mencetak tulisan ya, informasinya forbidden symbol, kemudian dimunculkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Nah, itu dia ya. Kita bisa gunakan for loop di sini. Oke? Nah, yang nggak dibolehin kan di sini ada dua ya. Ada tanda underscore dan juga tanda at. Oke, sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu, apa?
Nggak ada. Sudah bisa dipahami? Sudah? Oke, keren Hafah. Good. Kita lanjut lagi ya, kalau sudah bisa dipahami. Nah, ini boleh lanjut. Oke, nah ini dia. Jadi ada struktur penulisannya ya, seperti ini tadi. For element in range from 0 to 4, kita akan execute action 1, 2, 3, and 4. Nah, ini. Kita juga bisa gunakan seperti ini. Jadi, untuk elemen yang ada di rentang nilai 0 sampai 4, contohnya ini ya. Nah, karena dia mengandung sebuah rentang ya, atau range ya. Range-nya adalah 0 sampai 4, contohnya di sini. Nah, kita bisa gunakan for loop juga nih, Hafa. Oke, contohnya adalah seperti ini penulisannya nanti. Range ya, range itu adalah sebuah rentang. Rentang N atau rentang A, B. Nah, kalau rentang A, B, contohnya ya 1 sampai 6 misalnya, atau ya 1 sampai berapa. Nah, itu boleh kita gunakan rentang, atau kita tanpa rentang A, B juga bisa langsung dimasukkan angkanya ya. Nah, itu dia. Contohnya adalah seperti ini. Oke, kita langsung saja pada latihannya ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Kita lihat outputnya. Enter your wish tadi ya, ini sudah ya. Kemudian kita masukkan ya menggunakan looping for loop. Nah, looping for loop kita tulis angka 3 di sini ya. Nah, maksudnya adalah ketika kita sudah berhasil menuliskan inputnya sebanyak 3 kali, maka kode programnya akan berhenti. Nah, itu programnya akan berhenti. Nah, yang terakhir dia akan mencetak rekomendasi sistem is set up. Nah, itu dia. Kita bisa gunakan range. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Oke, Hafah mau contoh satu lagi atau sudah cukup? Satu lagi lah. Satu lagi. Oke, siap ya. Kita bahas satu lagi. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh nih, Hafah ya, tentang for loop ya. Kita lihat kode programnya nanti outputnya sebelah kanan itu ya, di kotak. Nah, itu dia. Number of participants. Kemudian kita masukkan itu oleh pengguna ya, oleh customer. Angka 3. Kemudian enter name. Contohnya di sini KT atau bolehlah Hafa gitu boleh nanti. Kemudian welcome Hafa. Enter name. Kemudian namanya lagi dimasukkan ya. Nah, ini ada welcome John. Kemudian dimasukkan best, welcome best. Yang terakhir grup chat create. Nah, dia akan berhenti ketika ya yang dimasukkan nih number of partisipannya berapa. Nah, karena dia memasukkan 3, maka ketika dimasukkan nama 3 kali, kode programnya akan berhenti dan dia akan berhasil muncul tulisan grup chat create. Nah, grup chat sudah terbuat ya, terbentuk gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, kita bisa gunakan looping di sini ya. Kita simpan welcome KT itu tadi dan enter name dalam satu looping ya. Di sini ada variable amount, kita gunakan fungsi integer ya, karena yang diinputkan adalah bilangan bulat atau sebuah angka. Nah, angka 3 ini merupakan ya fungsi integer yang kita gunakan di sini. Integer, kemudian input dimasukkan stringnya, number of participants, kemudian kita gunakan for loop. For i in range amount, ya, amount ini merupakan variable yang dimasukkan, ya. Jadi nanti for i in range-nya, ya, range-nya itu berdasarkan yang diinputkan oleh customer langsung. Jadi bukan kita yang menentukan, ya. Jadi tergantung nih, customernya mau 5 misal grupnya, atau mau 10 atau mau berapa, 100, nah boleh. Jadi kita tergantung dari customernya ya, mau masukkan amount berapa. Kemudian name, input, masukkan, enter name, misal KT, lalu John, best. Nah, karena udah 3, maka dia akan terbentuk nih grup chatnya gitu. Kemudian yang terakhir ya, di luar dari looping, kita bisa masukkan fungsi print untuk mencetak informasi string group chat created. Nah, itu. Kalau dia sudah berhenti looping sebanyak 3 kali ya, nah, maka dia akan muncul group chat created.
Oke, sampai sini apakah bisa dipahami, Alfa? Bisa, bisa. Bisa ya? Oke, good, Alfa. Keren. Lanjut lagi. Berikutnya kita praktek ya, Alfa ya. Karena Alfa sudah paham. Oke, wah pas banget nih ternyata. Kita akan praktek ya. Coba sekarang Alfa boleh dibuka platform algoritmicsnya. Kita buka di modul 2 lesson keempat. Elsa mau stop share dulu. Oke, Nah, Alfa boleh share screen. Modul 2 lesson keempat. Oke, kita cek dulu. Apakah sudah terbuka punya Alfa? belum login. Ini mau login. Oke, login dulu. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya, setelah login. Dari screen ya. Ya, betul, Alfa. Boleh share screen. Nah, ini dia. Sedang proses ya. Kita tunggu dulu. Ya, sudah kelihatan sekarang. Kita lihat di modul kedua, lesson keempat. Nah, ini. Loops. Continue. Ya, itu dia. Modul 2 lesson keempat. Nah, ada pertanyaan di sini ya. Tunggu sebentar, kita lihat. Nah, ini udah muncul. Select the program that has no error. Nah, jawabannya yang benar yang mana? Boleh dipilih. Nah, Menurut Hafah, mana yang jawaban yang benar tentang for loop tadi? oh, satu aja. Kita menggunakan Ini. range ya tadi. For ini, in range, ternyata salah. Nah, Nah, berarti ini. yang benar yang mana? Masih salah juga. Yang benar yang mana? Nggak apa-apa. Hafah coba-coba dulu. Karena hanya ada satu jawaban yang tepat ya di sini ya. Yang benar yang paling bawah itu apa? For symbol in login ya. Jadi simbol yang ada pada login ya, print symbol. Nah, itu dia. Oke, good. Nah, lanjut berikutnya. Di sini Hafah kan menuliskan kode program ya. Nah, ini boleh diklik continue. Oke, pastikan huruf kapital dan huruf kecil ya, jangan sampai ada yang terbalik. Oke, tanda, indentasi itu penting ya. Why, oke, good. Nah, Pak mulai terbiasa ya, ini progresnya sudah bagus nih, Papa. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nih, kemudian ya, Pak lanjutkan lagi. Nih, oke, good. Berikutnya, oke, dikit lagi. Sama dengan satu. Ya, berhasil, Pak. Lanjut lagi nomor 3. Nah, ini sebuah for loop ya. Menggunakan range ya. Rentangnya yang sampai 10. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Ya, huruf kapital. Oke, good. Lanjut lagi. Ya, nice, Alfa.
Ah, keren nih. Alpha 72 tadi nilainya. Lanjut lagi, read the program. Oke. Di sini, Alpha diminta untuk menuliskan kode program yang mana outputnya seperti yang ada di sebelah kanan. Enter your wish. Ini tadi ya, sudah pernah kita bahas ya. Enter your wish, kemudian preference taken into account. Enter your wish lagi, lalu preference taken into account. Nah, berarti dia akan dimasukkan di dalam sebuah looping ya. Kita simpan di dalam looping. Oke. Ya, apa boleh coba dulu. Ya, apa bisa pakai for loop ya? For, nah ini sebenarnya apa pakai yang sebelumnya ya? Boleh. Tahu Hava juga bisa menggunakan kode program yang tadi for i in range 3 ya. For i in range. Nanti kode programnya seperti ini ya. For i in range 3 ya. Nah, ini kenapa 3? Karena nanti dia akan berhenti ketika sudah dimasukkan sebanyak 3 kali. For i in range 3, kemudian kita masukkan di dalam loopingnya. Nah, di dalam looping kita amati. Yang muncul tulisan yang mana, Alfa? Maka kita masukkan ya. Ini ya, enter your wish dan juga preference taken into account. Ini kan kita amati muncul berkali-kali ya, 3 kali ya nanti. Nah, nanti apa bisa simpan enter your wish dan juga preference taken into account di dalam looping tersebut. Nah, contoh penulisan kode programnya nanti bisa seperti ini. Oke. Nggak, oh ada Ya, bagus. betul. Nah, oke. Sebentar, ini tulisannya kayaknya salah ya. Dari indentasinya ini. Nggak usah tuliskan lagi versi lengkapnya saja. Oke, di sini. Nah, ini dia. Nah, tadi sudah ada for in range, lanjut lagi ada variable wish misalnya. Atau variable apapun ya, apa bisa modifikasi. Kemudian print preference taken into account. Nah, yang terakhir itu kita tuliskan, namun ya di luar dari for loop. Ya. Print recommendation system configure. Oke, recommendation system configure. Configure. Oke, good Hafah. Coba Hafah perhatikan lagi. Apa yang masih perlu diperbaiki? Ya, oke, good. Lalu apakah ada lagi yang perlu diperbaiki menurut Hafah? Atau sudah cukup? Coba Hafah cek lagi huruf kapital dan huruf kecilnya ya. Apakah sudah benar semua atau masih ada yang keliru? Di baris ketiga. Oke, good. Ya, Hafah mulai teliti. Good. Kemudian, apakah ada lagi, Hafah? Ada lagi? Ada ya, satu nih. Cluenya adalah indentasi. Di baris terakhir, coba Hafah perhatikan. Nah, kalau kita lihat, coba Hafah perbesar ini. Apakah bisa diperbesar? Coba diklik outputnya. Nah, bisa ya. Coba diklik. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan di sini, ya, yang muncul paling akhir adalah recommendation system configure, ya. Dia tidak muncul. Di sebelumnya dia tidak muncul. Nah, dia hanya muncul 1 kali ketika dia sudah
Berhasil ya. Nah, berarti dia ada di luar looping penulisan recommendation system configure. Nah, berarti dia ya, oke, good. Paham, paham nih. Ya, jadi dia ada di luar looping ya. Sip, kita coba running. Kita masukkan wish-nya. Oke, dimasukkan lagi. Wah, kata ya. Oke, 3 kali. Nah, kalau udah 3 kali dia bakal berhenti. Satu lagi. Oke, nah seperti itu ya. Dia akan muncul. Yang terakhir itu recommendation system configure. Ya, good, Alfa. Keren. Udah bisa ya? Udah paham ya? Dijawab, Alfa. Lanjut lagi berikutnya. Di sini perintahnya adalah fix the bug in the program ya. Benerin kode programnya nih. Jadi dia masih ada yang banyak yang salah nih. Coba kita cek dulu nih, Alfa. Baris ke satu dia total sama dengan nol itu merupakan variable counter ya. Total merupakan variable counter. Kemudian count sama dengan int input number of marks. Coba Hafa perhatikan. Number of mark ini merupakan sebuah tipe data string. Jadi harus diapit dengan apa Hafa? Nah, kalau string pasti selalu diapit dengan tanda kutip. Ya, betul, Alfa. Lanjut lagi berikutnya, baris ketiga. For i in ring, kemudian count. Nah, setelah count, kurung tutup, itu ada sebuah tanda ya. Jangan sampai ketinggalan. Tanda apakah itu? Tanda titik dua. Ya, oke, good. Kemudian baris berikutnya mark sama dengan, nah ini dia juga masih keliru ya. Kalau kita perhatikan ya, ketika diinputkan mark di sini ya, ini adalah sebuah angka ya, Alfah ya. Kalau sebuah angka atau bilangan bulat, pasti kita gunakan fungsi apa, Alfah? Fungsi apa ya? Integer. Iya, betul. Integer tulisannya int, huruf kecil ya. Nah, itu dia. Ke Hmm. klik caps lock tuh, caps locknya diklik dulu. Ya, int. Oke, good, Alfa. Kemudian setelah itu, mark ini merupakan tipe data string, ya. Jadi harus juga diapit dengan sebuah tanda. Nah, sip. Kemudian, ya, satu lagi nih. Di baris keempat masih ada yang keliru, ya. Kalau kita perhatikan di sini, mark sama dengannya double. Nah, harusnya dia satu. Karena dia merupakan sebuah assignment ya, bukan logical expression. Jadi harusnya satu, bukan double. Oke, lanjut lagi berikutnya. Total plus sama dengan mark. Kemudian garis terakhir, print average total count. Sudah benar. Lalu kita coba running kode programnya. Pas sudah berhasil, kita lihat. Oke, kita masukkan angkanya. Terus sekarang aja kan Ya, berapapun. ngomongan ini. Belum mau berhenti. Nah, Ya, oke. Good job. Excellent. Alfa. Lanjut lagi berikutnya. Modify the program. Nah, nanti outputnya seperti yang ada di kotak itu. Alfa bisa perbesar dulu nih. Nah, itu. Number of participants. Nah, jadi yang diinputkan oleh pengguna, misalnya angka 2 nih. Berarti dia akan muncul looping sebanyak 2 kali. Nah, jadi loopingnya itu tergantung dari yang dimasukkan oleh pengguna ya, oleh user. Nah, contohnya di sini ada variable count, kemudian integer input number of participant, betul. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan for loop ya.
Apa boleh coba dulu menggunakan for loop. For i in ring. I ini merupakan sebuah inisiasi. Ya. Oke, jangan sampai tertinggal itu. For i, ya. For a juga boleh. For i in ring di sini. For i in ring. Kemudian coba Hafa perhatikan di sini. Di dalam tanda kurung, ya, ya, Hafa Waduh, perhatikan. kalau Ya, nggak ada film ya dia. berarti ya. For i in ring. Kemudian, Mhm. iya betul banget hafalnya. Karena loopingnya di sini dia akan bergantung dari angka yang dimasukkan oleh customer. Nah, misalnya customer memasukkan number of participant-nya 2, ya, maka dia akan looping sebanyak 2 kali. Ya, dia akan bertanya, enter name. Nah, ini dia. Yang pertama, enter name. Kalau nama ya, dia di sini kan sebuah kata. Berarti tidak perlu Oh, dimasukkan menggunakan fungsi iya. iya. Tidak perlu menggunakan fungsi integer ya. Langsung fungsi input saja. Kemudian fungsi input tersebut kita masukkan di dalam sebuah variable. Misalnya mau kasih variable name atau apa, boleh. Oke, apa boleh coba dulu. Enter, oke, good. Name. Oke, boleh lanjut lagi berikutnya. Udah itu ini Ya, terus kemudian, ini welcome. Oke, good. Coba Hafa perhatikan. Nah, di situ kan Hafa welcome John. Kalau yang dimasukkan oleh customer bukan John, gimana, Hafa? Kalau namanya customer ternyata bukan John, Hafa mau masukin Hafa misal atau Oksa gitu gimana? Nah, berarti cukup menambahkan apa? Variabel ya. Jadi input enter name input ini kita name. masukkan di dalam sebuah variabel. Jadi nanti seperti ini ya, Pak. Bentar. Ambil ke Elsa. Kasih kode Nah, programnya. Nah, jadi seperti ini. Name sama dengan input, kemudian enter name. Nah, jadi yang baris ketiga itu ya, baris ketiga boleh ditambahkan sebuah variabel itu. Name sama dengan input enter name. Kemudian baris keempat ya, itu diganti kode programnya dengan yang welcome tadi. Apa sudah menuliskan welcome kan tadi ya? Nah, itu boleh ditaruh di baris keempat. Nah, ini jadi baris keempat dihapus saja ya, double nih. Nah, ini dia. Karena baris ketiga tadi sudah diperbaiki ya, baris empat cukup menambahkan welcome tadi. Menggunakan fungsi apa, Hafa, untuk mencetak fungsi? Oke, betul. variables. Fungsi print ya, menggunakan fungsi print. Kemudian ada variable name.
Betul. Nah, ini Hafah bisa print, Iya. kemudian welcome. Iya. Coba. Jadi nanti Hafah menuliskannya bisa seperti ini. Nah, ini dia. Print, kemudian welcome dalam tanda petik, karena dia merupakan string ya. Koma untuk menampilkan spasi pada output. Kemudian name merupakan variable. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Lalu indentasinya ya. Print seharusnya sejajar dengan name nih, apa ya? Print di baris keempat dia masuk di dalam looping, jadi dia sejajar dengan name. Nah, itu dia. Lalu yang terakhir, nah ini ya printnya di luar dari looping karena dia munculnya yang paling akhir ya. Grup chat created. Nah, itu grup chat berhasil terbuat. Oke. Ya, ini ya. Nah, tulisannya nanti seperti Ini. yang di sebelah kanan ya. Apa bisa lihat di sini aja nih. Grup chat created. Nah, ini ya. Grup chat created. Oke, created. Oke. Oh, masih ada yang info? Ini. Apakah ada yang masih kurang? Coba, Karena coba Hafaz cek masih kembali. banyak. Ya, Iya, Bang. Titik dua. oke. Bisa berarti. Ini dua yang begini kayak mana? Itu dikutip dengan tanda Eh, kutip ya, satu kali kutipnya. Satu kali oh, saja. ada kutip juga ya? Iya, satu kali. Kemarin ada yang digunakan double itu sudah muncul ya, Alfa ya. Ketika kondisi tertentu saja. Oke, good. Kemudian huruf kapital, Iya. apakah ada yang terbalik? Nah, coba dicek lagi. Iya, betul. G-nya itu huruf kapital ya. Cara menuliskan kapital ya. Oke, sudah betul ya. Sudah bisa nih. Oke, kemudian ini kurang apa Um, ini? Ini kelebihan tanda petik di akhir nih. Kayaknya kelebihan tanda petik double itu ya. Nah, tanda petiknya cukup tapi di sini sekali ada. saja. Bisa ya? Ini ada petik juga soalnya. Tanda petiknya itu Bisa ya? merupakan bawaan dari situ ya, bukan bukan yang dimunculkan. Coba hafal lihat di outputnya supaya lebih jelas. Oke, yang diminta seperti apa? Group chat created. Nah, itu ya, cukup sampai tanda seru saja. Oke, Hafal bisa coba running kode programnya. Insight. Ah, oh iya, namanya Ya, ya angka nih ya. ada keterangan apa nih? Nomor Number of dua. participant. Angka 2, boleh namanya. L, oke, boleh, bisa. Hmm, kalau dia Apa coba? Coba Hafah perhatikan di baris kelima. Masih ada yang typo sepertinya ya. Group chat created. Nah, itu kelebihan huruf A di akhir ya. Created tulisannya CRATED. Nah, dia kelebihan hmm, huruf A aja itu. Nah, kalau belum bisa diedit, bisa diklik yang warna pink. Nah, oke. Lalu kita coba centang lagi, lalu dimasukkan angkanya. Ya, kemudian kita masukkan namanya dua, oke, lalu enter. Group chat created, enter name. Oh, ada lagi sepertinya ya. Apa tuh menurut Hafa? Coba. oh Huruf kapital. Clue-nya adalah huruf kapital. Coba. ini ya. Hafa cek lagi. Huruf kapital yang masih belum benar yang mana nih?
Oh, welcome. Iya, betul. Welcome di sini W-nya huruf kapital ya. Nah, ini dia. Apa? Oke. Nah, Berarti ketelitian ya. Oke, good, Alfa. Lanjut lagi. Nomor berikutnya. iya. Breakdown. Outputnya nanti seperti itu. Enter your login, kemudian dimasukkan. Misal, untuk passwordnya apa? Nah, yang nggak dibolehkan. Kodenya apa saja, itu akan kita munculkan di sini. Oke, tadi sudah pernah kita bahas ya, Alfa ya. Nah, ini dia muncul lagi di sini. Coba, Alfa, tambahkan kode programnya di sebelah kiri. Kita buat sebuah variabel dulu ya untuk memasukkan string enter your login itu. Nah, pertanyaan enter your login kita masukkan di dalam sebuah variabel. Kemudian kita gunakan fungsi input ya, karena kita akan memasukkan sebuah data ya. Datanya itu adalah password. Name sama dengan input ya. Kemudian kurung buka ya. Lanjutkan lagi, hafal. Oke, enter neurologin. Ya, betul. Oke, kemudian kita update dalam tanda kutip. Oke, Ini nggak ada setelah ininya. itu ya, apakah ada yang masih kurang? Apa? Enter your login ya. Kita perhatikan di Masih. sini ada tanda titik dua ya. Diakhiri dengan tanda titik dua. Enter your login. Oke, kita tambahkan juga sama. Ya, betul. Kemudian, ya, kalau Hawa perhatikan di sini, ya, ada sebuah simbol yang tidak diperbolehkan, ya. Ada tanda sama dengan tanda tanya, itu bisa di copy paste aja, copy. Hawa boleh copy di sini, ya, simbolnya dari tanda sama dengan sampai underscore, ya, di blok, kemudian di copy. Oke, CTRL-C ya, copy. Kemudian di paste. Nah, caranya adalah seperti itu. Kemudian, simbol tersebut kita masukkan di dalam satu variabel. Misal, namanya variabel Namanya di wrong atau variabel simbol forbidden, boleh ya. Kita simpan di dalam variabel ya. Oke, kita namai variabel apa? Misalnya, wrong, boleh. Salah juga boleh. Salah sama dengan, nah itu kita apit dalam tanda kutip ya. Kita masukkan di dalam tanda kutip karena merupakan string. Nah, tanda kurungnya boleh dihapus tuh ya, yang pertama ya. Nah, Tipsnya, Alfa dalam atau menuliskan tipe data string ya, supaya lebih simpel, Alfa bisa mulai dengan tanda petik terlebih dahulu, baru kita masukkan ya stringnya. Nah, itu adalah tipsnya supaya Alfa lebih efektif dalam menuliskan kode programnya. terus Kemudian kita pakai for loop. Nah, kita akan gunakan terus for loop di sini. terus Boleh Hafaz coba dulu. Apa terus masih ingat tadi simbol ya? For symbol in password, if symbol in wrong, ya, if symbol in salah, print prohibited character, kemudian simbol. Nah, jadi kita namai sebuah simbol ya. Jadi kode programnya secara lengkap nanti contohnya ya. Nanti apa bisa tambahkan for symbol in password untuk seperti ini. Nah,
For symbol in password, Oh, ini ya. password. Passwordnya diganti name ya, karena di sini Hafah memberi nama variabelnya dengan name. Nah, boleh. For symbol in name, if symbol in salah, Iya jadi in prohibited character, koma, symbol. For symbol, ini bukan for salah ya. Jadi for symbol in name, for symbol in name karena variabelnya di sini punya alpha name. For symbol in name, kemudian if symbol in salah, if ya kita gunakan jika. If symbol in salah titik dua in salah titik dua, nah, maka kita akan print ya, print prohibited karakter, kemudian kita update dalam tanda kutip ya, prohibited karakternya, lalu simbol kita tuliskan lagi. terus Karakter. terus Kemudian, apa bisa tambahkan lagi? Oke, oke, good. Yang terakhir, simbol. Ya, kita masukkan simbol. Coba, ini coba kita cek kembali. Apakah ada yang perlu diperbaiki? udah Sudah? Menurut Alfa sudah betul? Coba kita cek dulu ya. Oke, running Alfa. Ini dia. berapa satu ya? Belum mau hijau, kita Iya. coba masukkan lagi. Coba dikasih tanda yang tidak Udah. diperbolehkan. Oke, good job, Alfa. Ya, berhasil. Lanjut lagi berikutnya. Di sini ada pertanyaan ya. Select the program with the same output. Ini sama ini. Oh, Nah, salah. oke, Alfa. Jawabannya ada dua, betul ya. Alfa jawabannya ada dua. Boleh dipilih. Yang memiliki hasil output yang sama. Manakah dia? Oh, ini kan three perhitungan. Nah, hasil outputnya. Kalau menemukan seperti ini, Hafah bisa coba menggunakan laboratori. Ya, coba Hafah copy dulu ya link yang ada di sini. Ya, boleh di copy linknya. Kemudian dibuka di tab baru, copy. Kemudian semuanya ya dari HTTPS itu sampai angka 6. Lalu setelah di copy kita paste di sini. Ya, lalu enter. Kita buka di profile ya. Oke, boleh. Lalu ke laboratori. Ya, good job, Alfa. Oke, coba Alfa. Nah, udah pernah ya ini ya, Alfa ya. Di copy paste. Nah, manakah jawaban yang benar? Ya, yang jawabannya sama tadi. 024.
Nah, ini Query intrinsica. Hmm, Kemudian kita copy lagi ya berikutnya. Ditaruh di baris berikutnya. Oke, ternyata satu, dua, hasilnya. tiga. Berarti yang Yang di sini pertama, ini dong. ya, good job, Hafa. Yang itu dari Berikutnya itu project. adalah demo project ya. Demo project. Enter your password. Coba dimasukkan passwordnya. Hmm, bisa tambahkan. Masalah. Enter a password in English. Right, password. Oke, Oh, di sini. Di mana sih? Oh, di sini. dimasukkan di sini ya. Hafah, boleh. Kemudian dikasih angka. Ya. Nah, nanti outputnya seperti ini, Hafah, kalau kita perhatikan. Ya, seperti yang tadi. Masih ingat, Hafah? Ya, Masih. yang Kitty tadi loh ya. Ya, itu dia munculnya berapa kali ya, sebanyak huruf yang ada di situ. Misal, Hafah 6. Nah, itu kan berapa karakter ya? K, A, F, F, A, H, 6. Nah, berarti ada 7. Ada 7 angka yang muncul. Hafah aja misalnya. Hafah. Nah, ini boleh hafah tambahkan. Di sebelah kiri hafah sudah ada variable password, betul. Kemudian di dalam variable password kita gunakan fungsi input ya untuk memasukkan passwordnya. Password kemudian sama dengan input. Nah, ini kurung buka di dalam tanda kurung. Jawabannya. Nah, itu ada string yang tulisannya ini tadi. Pertanyaan di awal. Enter your password. Ini kita masukkan di dalam tanda kurung input itu. Ya, enter your password. Oke, Hmm. nice, Safa. Enter your password. Kemudian, selanjutnya Hafa bisa gunakan fungsi lower. Nah, ini clue baru lagi ya. Nanti apa bisa gunakan fungsi lower itu digunakan untuk membuat karakter menjadi huruf kecil semua. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi lower. Nanti seperti ini Alfa. Contoh pada programnya ya. Password sama dengan password.lower. Nah, ini digunakan fungsi lower untuk membuat hurufnya menjadi huruf kecil semuanya. Bentar, ini kalau usah taruh sini, kalau lebih jelas. Nah, ini ya. Password sama dengan password.lower. Kemudian enter ya, kita masukkan variabel baru namanya variabel alfabet. Kemudian sama dengan ya. Nah, ini kita masukkan huruf A sampai Z di dalam tanda petik. Coba kasih tanda petik dulu. Petik. Oke. Tanda kurungnya boleh dihapus saja itu, Alfa. Ya, langsung Anda ketik saja. Nah, itu ya. Oke. A, B, C, D itu sampai Z urut ya, seperti abjad biasanya alfabet ya, sampai Z. Oke. P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, berikutnya for symbol in password ya. Untuk simbol yang ada dalam sebuah password ya, yang ada di variable password, for symbol, oke, di kursornya diarahkan dulu ke sini ya, apa? Kursornya taruh sini ya.
Lalu Hmm? diklik backspace. Coba kursornya taruh sini dulu. Sebelum huruf A. Ya, lalu di backspace saja tadi. Bilang. Ngulangin, ya udah nggak Hmm. apa-apa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya. Nanti kalau Hafah menemuinya seperti tadi, langsung saja ya, kursornya ditaruh di sana tanpa harus di blok. Nah, nanti kalau di blok kehapus, kayak tadi. Oke, lalu enter. Nah, ini for symbol. Oke, good, Hafah. Symbol, ya. In password, kemudian titik dua, print, lalu alfabet, dot find, ya, betul. Lalu tanda kurung, simbol, simbol, plus satu. Tanda kurung, oke. Plus satu. Oke. Ya, betul, Hafah. Coba kita running sekarang. Nah, kita masukkan ya. Langsung dicentang saja. Oke, good. Centang. Apakah sudah bisa muncul outputnya? Ya, bisa ya. Dimasukkan. Alpha. Ya, good. Oke, Alpha. Udah bisa ya, Alpha ya. Udah berhasil nih. Keren, Alpha. Ya. Saya belum bisa hijau, kira-kira. Kenapa nih? Kurang cepat mungkin ya memasukkannya. Oke, sudah bisa. Masih belum bisa. Simbol plus satu. Coba kita cek lagi. Apakah ada yang kurang? Input enter your password. Kemudian, oh ini dia. Kurang titik dua di baris satu ya. Enter your password titik dua itu. Ya, kurang tanda titik dua saja itu. Ya, kemudian, dah coba kita masukkan lagi. Kita running lagi. Dimasukkan alpha. Ya, bisa nih harusnya. Enter your password. Kemudian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Y, Z. Sudah benar ya. Alphabet. Password. Dot lower. Kemudian simbol in password titik dua. Print alphabet dot find simbol plus satu. Ini udah benar ya, Alpha ya. Enter your password. Your password dot lower. Impossible. In rank. Udah bener nih, Alpha. Harusnya bisa nih. Coba masukkan lagi. Sudah bisa? Masih belum bisa? Oke, nggak apa-apa, Alpha ya. Itu optional saja nih. Coba Kak Alpha bantu langsung dari platform deh. Nah, Alpha boleh dicek kembali sambil Kak Alpha buka juga. Modul 2 lesson keempat. Keempat. Nah, ini dia. Input enter your place. Terus kedua.
Bisa nih, Hafa, coba ya. Gak usah share screen ya. Nah, contohnya seperti ini nih, Alfa. Terus Nih, udah kelihatan share screen-nya? alfabet. Nah, ini dia ya. Jadi password, kemudian input, enter your password, password dot lower ya, kemudian alfabetnya dimasukkan, for i in ring in symbol. Nah, ini sama seperti punya Alfa tadi. Nih, nggak usah masukin inputnya seperti ini, udah bisa centang ya. Nih, untuk kode programnya coba nggak usah kirimkan ya di chatnya Mama ya. Nah, karena Miss belum ini, Kak Usa nggak punya nomornya Halfah ya. Kak Usa kirim ke nomor WA-nya Mama ya. Mama Halfah ya. Nah, nanti Halfah bisa cek Ini kalau dicek nggak bisa ya? gimana Halfah? Kalau dicek nggak bisa ya dikirim. Nah, coba. Nih, coba Kak Usa kirimkan ya. Nanti apa bisa bandingkan ya. Yang punya Kak Usa atau yang punya Halfah nih. Perbedaannya di mana? Ya. Oke, Halfah. Ya, nanti Kak usah bantu deh, cek langsung dari platform. Nah, karena waktunya sudah habis ya, hari ini kita tutup dulu ya, Alfa ya. Hari ini tadi kamu sudah belajar banyak tentang looping, for loop, dan juga while loop ya. Juga sudah praktek banyak sekali ya. Alfa sudah memahami juga konsep dari for loop ya. Progresnya Alfa sudah bagus ya. Ditingkatkan terus, Alfa. Semangat belajarnya ya. Oke, semangat juga sekolahnya. Udah mulai sekolah kan ini ya, Hafah ya. Oke, kita ketemu lagi ya di lesson berikutnya. Terima kasih, Hafah. Sampai jumpa. Bye-bye.